Hai Sweatinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Good morning guys. Ini dia view dari kamar gua, kelihatan nggak? Kita di depan aja. Sekarang gua mau sarapan. Happy New Year. Ini tepat di tanggal 1 Januari pagi from Vietnam. Nih. Jadi sebenarnya semalam tuh kalau mau lihat kembang api di sini bisa, cuman nggak ada vibe keramaian kan karena sendirian. Jadi kita keluar. Kita mau turun untuk sarapan. Nih, lantai 7-nya itu dia tidak ada lift. Jadi kita jalan kaki. And then di sini baru kita turun lift. Kita ketemu di restoran. Ini roti ini kan. Masih ada pepaya. Sosis. Oh, ada sereal. Tadi gue pikir makan itu kan cuma segitu doang ya. Jadi gue cuma ngambil tadi nih sosis, nanas, telur rebus sama si sereal, and then of course we try Vietnamese coffee in the morning, ya kan. Tapi ternyata dia tuh kasih menu. Dia kasih menu. Kita boleh pilih satu di sini, satu orang satu, dan of course gue pilih Vietnamese noodle with beef. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Pertama aku mau nyobain kopinya. Ini kopi bikin sendiri, jadi kasihnya kopi hitam doang, terus kita kasih susu sendiri. Enak, kok cuma kasih gula 1. Terus kita akan cobain sosis. Ini kenapa sosis pakai ini? Gue udah cuci tangan. Kita cobain sosisnya doang ya. Agak sedikit berminyak. Tapi enak kok. Kering. Kuahnya tuh kering crunchy. Ini tomato. Ini chili, kita cobain ya. Kita cobain saus sambalnya Vietnam. Asli cocok. Menurutku sambalnya masih cocok sama lidah Indonesia. Nah, next. Cobain sereal. Kita cobain susunya ya. Susunya sama nggak ya? Lebih creamy dan lebih vanilla banget susu ultra di Indo sih. Ini lebih light. And then ini sih Coco Crunch-nya. Sama aja. Oke lah. Sereal selalu enak, kopinya juga enak. Kita tungguin pho-nya, oke? Lagi dimasak sama dia. A few moments later. Nah, ini pho-nya udah dateng guys nih sini. Dan ternyata tuh, nih ini kan pho-nya nih, menarik sih. Dagingnya juga banyak tuh, beefnya, ya kan? Tuh, dan masih merah-merah. Terus ternyata itu ada markisa. Konon katanya markisa ini tuh spesialisnya di Vietnam. Jadi tadi aku cobain sedikit. Gue sebetulnya gue tuh nggak suka markisa. Kenapa? Karena ada biji-bijinya ini loh. Kalau sirupnya gue suka. Kita cobain ya. Tadi gue udah cobain off the record. Ini gue cobain sedikit buat kalian. Udah mau habis. Asam tapi seger. Bener-bener kayak rasanya tuh ya kayak sarinya doang nih. Jadi jus pohon pinang itu yang markisa itu, tapi dikentelin, terus nggak pakai gula, asam banget tapi seger.
Sekarang kita cobain pho-nya. Gue mau cobain kuahnya ya. Kuahnya dulu. Kuahnya light. Agak manis. Cuman kayaknya kurang asin dikit deh. Gue coba ya, tambahin garam sedikit. Terus dikasih cabai rawit. Dan juga jeruk nipis. Dan gue kasih jeruk nipis biar seger. Dan tadi sebetulnya ya, kalau dibilang makanannya dikit tuh enggak, karena tadi ternyata dia refill terus, ada salad, terus ada ini bakso goreng. Gue campur sini aja lah ya. Kita cobain pho-nya. Masih beruap-uap. Enak banget. We do the payments in the evening. Okay. Evening we clear the payments. Okay. Morning, early morning we leave. Pho pertama gue di Vietnam. Tipe mie-nya tuh dia pakai beras ya. Tapi bukan kayak kue tiao ya ini ya. Kue tiao itu pakai beras atau bukan sih? Kayaknya dia ada pakai beras juga deh. Cuman kue tiao itu kan ada kenyal-kenyalnya ya. Ini tuh nggak ada kenyal-kenyalnya. Jadi benar-benar kayak beras. Beras aja. Gue rasa karakteristik pho-nya emang kayak begitu. Begitu ditambahin sama jeruk nipis sama cabai rawit, jadi enak. Bakso gorengnya juga enak. Kayak bakso ikan gitu loh. Menurut gue ya, untuk ukuran hotel kecil, dia ini cuma satu ruko gitu loh. Menurut gue breakfast yang disediakannya lumayan oke banget sih. Karena gue pernah di Jakarta itu tidur di hotel bintang 2 atau 3 juga, gue lupa. Bahkan sarapannya tuh lebih sedikit daripada ini. Variasinya juga lebih sedikit. Bahkan gue turun 1 jam atau 2 jam sebelumnya itu udah habis. Sampai orang di setelah gue pun turun itu udah kayak mesti nunggu, oh mau ya udah dimasukin nasi goreng dulu deh, kayak gitu. Tapi jadi ini menurut gue oke banget. Dan highlightnya itu adalah karena benar-benar dia keluar itu langsung weekend night market. Jadi kalau kalian mau nikmatin weekend night market, kalian mau ke Vietnam, ke Hanoi, kalian boleh cobain ini dengan budget yang terbatas ya. Karena di sini ada juga hotel-hotel lain kayak yang lebih gede, Solaria Hotel, La Siesta Hotel. Cuman memang karena gue ini benar-benar malam tahun baru dan dadakan, mereka tuh banyak banget yang penuh. Sekalipun ada tuh rate-nya tuh dulu 3-4 kali lipat. Dan gue di sini cuman nginep sekitar 10 jam. Jadi at the end-nya sayang aja untuk spend segini. Abis ini nanti baru kita pindah ke hotel yang lebih bagus, oke? Maksudnya yang bintang 4. Nah, kalau balik lagi, kalau kalian mau ke Hanoi dan nikmatin weekend night market, kalian boleh banget kesini dengan budget yang terbatas tadi. Dan kalian bisa ke Hoan Kim Lake, itu jalan kaki doang. Jadi ini deket banget, oke? Gue mau lanjut makan dulu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung gue terus. Jangan lupa subscribe di channel sekadar ide nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and always thanks, smile. Bye-bye.
Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.